bagian 21. Mas Arya! Mas Arya, aku di sini! Mas! Teriak Alin dibantu Rani. Alin dan Rani menggedor-gedor jendela kamar. Alin heran, sejak kapan jendelanya dikunci? Arya yang berjalan mendekati rumah Iqbal tidak bisa mendengar suara Alin dan Rani. Tiba-tiba datang 4 bodyguard menyeret Alin dan Rani lalu memasukkan mereka ke dalam ruang kedap suara dengan pintu yang menyerupai cermin, dan cermin itu bisa dibuka seperti pintu. Tempat rahasia berada di kamar yang Alin tempati, tepat di dalam cermin kamar mandi. Terlihat cermin dari luar, padahal cermin itu adalah pintu yang dari dalam adalah ruangan suite room, lengkap dengan ranjang dan sofanya. Zain sudah menunggu kedatangan Arya di depan pintu. Di mana istriku? Tanya Arya pada Zain. Dia tidak ada di sini. Jawab Zain. Tapi Arya tak percaya. Arya mendorong Zain dan melewatinya. Arya pun masuk rumah Iqbal diikuti anak buahnya. Saat anak buah Zain hendak menghalangi, Zain memberi isyarat pada anak buah itu agar mereka tidak membuat kekacauan dan membiarkan Arya dan pengikutnya menggeledah rumah Iqbal. Semua anak buah Arya berpencar mencari keberadaan Alin. Setiap ruangan, dari sudut ke sudut, sudah dicari tapi tidak ditemukan jejaknya. Arya tertarik dengan satu kamar yang berbeda jika dibandingkan dengan kamar yang lainnya. Kamar ini terlihat lebih bagus dan luas daripada kamar yang lain. Arya melangkah masuk ke dalam kamar itu. Hati Arya tergerak untuk melihat isi lemarinya. Dia membuka lemari, dan Arya menatap aneh isi lemari itu. Semua berisi pakaian wanita. Arya mengambil beberapa pakaian, dan semuanya ukuran sama. Bahkan lengkap dengan pakaian dalamnya. Bahkan ukurannya sama dengan ukuran Alin. Arya tahu, karena Arya sudah mengukurnya sendiri. Kemudian Arya memasuki kamar mandi tempat Alin disekap. Alin? Alin sangat senang bisa mendengar suara Arya. Tapi Arya tak menyadari keberadaan Alin. Alin dan Rani berteriak-teriak memanggil nama Arya. Tapi Arya tak bisa mendengarnya. Mereka pun terus berteriak. Alin terus menggedor-gedor cermin agar Arya melihat ke arah cermin itu. Tapi jangankan berbunyi, bergetar pun tidak. Cermin sekaligus pintu itu begitu kokoh. Arya tidak menyadari keberadaan Alin di dalam cermin. Alin mulai menangis dan merosot ke lantai. Rani menarik tangan Alin dengan kasar karena kesal dan kalut. Kau itu apa-apaan sih, Lin? Sekarang bukan waktunya menangis. Cepat lakukan sesuatu sebelum suamimu keluar dari sini. Ujar Rani dengan tegas. Kemudian Alin bangkit dan mencari sesuatu yang dikiranya bisa ia gunakan. Alin dan Rani membuka lemari, bufet, kamar mandi untuk mencari sesuatu yang kiranya berguna. Arya melihat wastafel lalu berjalan ke arahnya. Arya menyalakan keran air, kemudian Arya membasuh wajahnya. Setelah membasuh wajahnya, lalu Arya mematikan keran itu dan menatap pantulan wajahnya di cermin. Setelah menemukan tongkat golf, Alin mendengar suara gemericik air. Alin menghampiri Arya yang berada di depan cermin wastafel itu. Mereka saling berhadapan, namun ada jarak. Berhadapan, tapi tidak dapat melihat satu sama lain. Alin, kau udah di mana? Aku sangat merindukanmu. Kenapa kau pergi meninggalkanku padahal aku sangat mencintaimu, Alin? Ujar Arya. Alin bisa mendengar suara itu. Aku juga sangat merindukanmu, Mas. Jawab Alin. Tapi Arya tak bisa mendengarnya. Dan tanpa terasa, air mata mengalir dari mata indahnya. Sementara Rani masih mondar-mandir mencari sesuatu yang kiranya bisa digunakan untuk membuat sinyal pada Arya bahwa Alin ada di dalam ruangan kedap suara ini. Kemudian Rani menangkap sesuatu yang membuatnya kesal. Rani menghampiri Alin yang sedang termangu. Lin, kamu itu udah gak waras ya? Sekarang bukan waktunya nostalgia. Nanti kalau bebas kalian boleh, Indohoy. Kenapa sih kamu gak bilang kalau ketemu tongkat golf ini? Ujar Rani yang kesal dengan sikap kelemotan Alin. Maaf. Rani merampas tongkat golf dari tangan Alin. Alin mendengar suara langkah Arya kian menjauh. Rani memukul setiap dinding dan berharap menemukan sesuatu yang bisa memancing Arya. Mas Arya, jangan pergi, Mas. Aku di sini, Mas. Teriak Alin saat menyadari langkah Arya kian menjauh. Alin menggedor-gedor cermin itu, tapi sama sekali tidak ada efek yang ditimbulkan.
Rani semakin gencar memukul dinding ketika mendengar teriakan Alin. Alin langsung lemas saat tidak mendengar suara Arya lagi. Teriakan Alin makin lirih karena percuma berteriak pun Arya tak dengar. Berhenti, Ran. Percuma Mas Arya udah keluar. Dengar juga enggak. Ucap Alin putus asa. Jangan nyerah, Lin. Pasti ada jalan keluarnya. Ujar Rani. Alin menangis di pelukan Rani. Langkah Arya terhenti. Dia melihat ke arah tempat tidur Alin. Mata Arya fokus pada bantal yang terdapat beberapa rambut Alin. Arya mengambil bantal itu lalu menciumnya. Arya sangat mengenal bau parfum siapa itu. Arya merasa sangat dekat dengan Alin, tapi Arya tak dapat melihatnya. Iqbal sudah menyiapkan segala keperluan Alin, bahkan sampai parfum, hand body, dan bedak. Iqbal tahu merek yang disukai Alin. Arya membongkar semua isi lemari dan menemukan sesuatu yang terjatuh dari sana. Card memori Alin. Alin? Alin? Di mana kamu? Arya berteriak. Alin dan Rani kembali bersemangat saat masih bisa mendengar suara Arya. Arya membuka semua lemari, membuka setiap ruangan di kamar itu. Bahkan Arya sampai mencari di kolong ranjang. Alin melihat ada korek dan juga rokok yang tergeletak di atas meja. Alin mengambil rokok itu. Ren, tempat ini kedap suara, tapi tempat ini pasti memiliki ventilasi udara kan? Asap pasti bisa menyeruak keluar lewat celah-celah di sini. Ujar Alin. Kemudian Alin menyalakan rokok itu. Alin dan Rani terbatuk-batuk saat menghisap rokok itu. Kepulan asap keluar dari mulut mereka berdua. Asap rokoknya kurang banyak, Lin. Harus ada banyak asap agar bisa mengundang suamimu ke sini. Ujar Rani. Rani mengambil satu bantal dan membakarnya. Padahal Alin sudah melarang. Ren, kau sudah gila ya? Kita bisa mati karena kehabisan oksigen. Rani tak peduli dengan larangan Alin. Kepulan asap membuat Alin dan Rani sesak. Alin dan Rani sampai terbatuk-batuk. Kemudian Rani dan Alin masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya. Mereka membasuh wajah mereka dan berharap bisa mengurangi sesak nafas. Ran, matikan apinya. Jika tidak, kita bisa mati di sini, Ran. Aku udah gak tahan. Ujaran yang nafasnya sudah mulai sesak karena kepulan asap itu. Iya, kamu benar. Terpenjara di istana megah, aku rasa lebih enak daripada jadi mayat perawan. Jawab Rani. Kemudian Alin dan Rani keluar membawa air untuk memadamkan api. Tapi sayangnya, asap masih tetap bergumul di sana. Rani dan Alin kembali masuk kamar mandi membasuh lagi wajahnya dengan air. Bau menyengat berhasil membawa Arya kembali melangkah memasuki kamar mandi. Arya heran, berasal dari mana bau menyengat itu? Arya mengelilingi kamar mandi yang sangat luas dan mengamati setiap dinding kamar mandi itu. Tidak ada yang mencurigakan. Kini pandangan Arya beralih di cermin kamar mandi. Arya mengambil marmer, tempat sabun dan melemparkannya ke cermin itu. Tapi cermin itu tidak pecah. Bahkan tidak tergores sedikit pun. Ini bukan cermin biasa. Ujar Arya lirih. Entah kenapa Arya sangat yakin bahwa istrinya ada di balik cermin itu. Kemudian Arya mengambil pistol yang ada di pinggang belakangnya. Alin, jika kamu ada di depan cermin, menyingkirlah. Aku akan menembakkan cermin ini. Teriak Arya. Kemudian Arya pun menembak cermin itu. Namun cermin itu tidak tergores sedikit pun. Sial, cermin apa yang Iqbal ciptakan ini? Kemudian Arya keluar menghampiri Zain. Ya Tuhan, tolong kami. Doa Alin dan Rani yang mulai melemah karena rasa sesak akibat kepulan asap itu. Cepat buka cermin itu. Arya mencengkram keras jas yang Zain kenakan. Cermin apa yang Anda maksud? Tanya Zain yang tetap tenang dan pura-pura bodoh. Serang! Teriak Arya memerintah anak buahnya. Dan juga anak buah sahabatnya yang merupakan ketua mafia. Arya bekerja sama dengan Brian, teman seperjuangannya semasa kecil.
saat keluarga Arya memberikan naungan padanya yang yatim piatu. Arya menendang perut Zain. Tendangan Arya membuat Zain mengaduh karena sakit dan terseret mundur beberapa langkah. Akhirnya terjadi pertarungan sengit antara pihak Arya dan pihak Iqbal. Beruntungnya pertarungan tidak menggunakan senjata. Hanya terjadi baku hantam di antara kedua kelompok. Karena sudah jadi kesepakatan antara Arya dan Brian, asal musuh tak bersenjata, maka pihak Arya juga tidak akan bersenjata. Arya melangkah cepat hendak memukul wajah Zain, tapi berhasil ditangkis oleh Zain. Saat Arya akan memberi bogem mentah pada pria itu, tangan Arya dicekal dan dipelintir oleh Zain hingga membuat tubuh Arya berbalik dan memunggungi Zain. Tapi Arya berhasil menyikut wajah Zain dengan sikunya. Arya berlari ke arah Zain melompat tinggi dan menendang wajah Zain hingga dia tersungkur di lantai, membuat cairan merah mengalir di sudut bibirnya. Beruntung rasa trauma Arya pada darah tidak kambuh. Mungkin karena otaknya bekerja keras untuk mencari Alin. Yang ada di pikirannya hanyalah Alin, tidak ada yang lain. Arya menarik kerah baju Zain. Cepat buka cermin itu! Teriak Arya yang sudah geram pada Zain. Zain tidak menjawab. Dia malah membenturkan dahinya ke hidung Arya hingga membuat hidung Arya mengeluarkan darah segar. Kemudian Zain kembali memukul perut Arya secara bertubi-tubi. Saat mendapat kesempatan, Arya memegang kepala Zain, memutar tubuhnya sendiri dan membanting Zain ke lantai. Beberapa saat kemudian, sudah banyak beberapa anggota yang terkapar di lantai, di tangga, di atas meja, dan di mana-mana. Tapi Arya dan Zain terus berkelahi, saling menyerang, dan mempertahankan diri. Rumah Iqbal pun dibuat porak-poranda. Beralih pada kondisi Alin dan Rani yang masih terbatuk-batuk. Sebenarnya terbuat dari apa ruangan ini? Hingga asap pun tidak bisa keluar. Ujar Alin. Alin, kenapa aku merasa Iqbal itu seperti psikopat ya? Dia berubah sejak merantau. Ujar Rani yang sudah lemah. Jangan banyak bicara, Ran. Kau sudah sangat lemah. Kamu terlalu banyak bergerak hingga kehabisan tenaga. Lebih baik kamu banyak berdoa. Ujar Alin karena Rani terlihat sudah cukup lemas dan pucat. Rani terlalu banyak mengeluarkan tenaga tadi saat berusaha keluar dari ruangan ini dibandingkan dengan Alin. Alin pun sama lemasnya seperti Rani, tapi keadaan Rani lebih mengkhawatirkan. Aku sudah tidak kuat, Lin. Jika aku mati, katakan pada Iqbal, aku tidak akan pernah memaafkannya. Dan aku menyesal pernah mencintainya. Tidak perlu belajar mencintaiku. Aku sendiri takut jika harus dicintai orang seperti Iqbal. Ujar Rani. Alin yang mendengar ucapan Rani dibuat terengah-engah. Ia tak percaya. Ran, apa kau tidak salah dengar? Ran, sadar Ran. Rani mulai lemah dan Alin memeluknya sambil menangis. Ran, yang kuat, Ran. Jangan mati dulu. Kamu harus membalas Iqbal. Gara-gara dia, tidak ada pemuda yang mau mendekatimu. Kamu harus kuat. Ujar Alin sambil menangis melihat Rani yang tak berdaya. Apa maksudmu, Lin? Tanya Rani yang lirih. Mata Rani pun mulai terpejam. Iqbal yang menghalangi para pemuda mendekatimu, Ran. Maafkan aku yang sering cemburu padamu dulu, Ran. Rani bangun, Ran. Rani. Teriak Alin saat melihat Rani tak sadarkan diri. Di tempat lain, Iqbal baru saja bangun tidur. Dia mengambil handphonenya. Dahi Iqbal mengernyit saat melihat begitu banyak panggilan dari Zain. Iqbal tidak mengetahui adanya panggilan dari handphone karena sedang silent. Kemudian dia menghubungi Zain balik, tapi panggilannya tak kunjung diterima. Iqbal membuka handphonenya dan mengecek CCTV. Dan ia dikejutkan dengan pertarungan sengit yang terjadi di rumahnya. Iqbal memantau kamar Alin dan kosong. Iqbal mengecek setiap ruangan tapi Rani dan Alin tidak ditemukan. Kemudian Iqbal memutar ulang CCTV. Iqbal masih tenang saat melihat dua wanita itu berada di kamarnya. Tiba-tiba 4 bodyguard menyeret paksa 2 gadis yang disayangi memasuki ruang rahasia. Dan itu membuat emosi Iqbal menguar.
Iqbal memang menyuruh Zen untuk menyembunyikan Alin dan Rani ke dalam ruang rahasia jika Arya tiba-tiba datang. Tapi melihat perlakuan 4 bodyguard itu membuat Iqbal kesal. Kemudian Iqbal melihat CCTV di ruangan rahasia itu. Ia dikejutkan dengan banyaknya kepulan asap di ruangan itu. Iqbal kesulitan untuk mencari keberadaan Alin dan Rani karena ruangan itu dikerubungi asap. Iqbal memutar ulang rekaman CCTV itu dan melihat usaha mereka berdua untuk keluar. Dasar gadis bodoh, apa yang mereka lakukan? Ujar Iqbal yang khawatir. Iqbal bangkit dan bergegas pergi sambil menelpon pilotnya. Saat Iqbal membuka pintu, ternyata sudah ada penjaga apartemen dan 2 anak buahnya. Utusan dari Zen karena sulit menghubunginya. Iqbal berjalan cepat menuju rooftop apartemen. Dengan langkah panjang dan sedikit berlari, Iqbal diikuti anak buahnya. Maaf tuan, suami Nona Alin datang dan menyerang, jadi terpaksa. Ujar anak buah Zen. Diamlah, hardik Iqbal. Seketika anak buahnya diam. Di kediaman Iqbal, Arya dan Zen masih terlibat pertarungan. Sedangkan Brian masih menghajar beberapa anak buahnya. Ketiganya sama-sama tangguh. Helikopter berhasil mendarat sempurna di halaman besar rumah Iqbal. Iqbal berlari cepat memasuki rumahnya. Satu tinju dari Zen berhasil mendarat di rahang Arya. Tiba-tiba, ada yang menarik baju Zen dari belakang. Dan Zen refleks meninju namun tinjuannya luput karena Iqbal bisa menghindar. Iqbal pun memberi satu tinjuan di wajah Zen hingga mengakibatkan Zen tersungkur ke dasar lantai. Berhenti semua! Teriakan Iqbal berhasil menghentikan perkelahian dua belah pihak itu. Bodoh, kenapa kau mengurung mereka tanpa pengawasan? Segera buka ruangan itu! Perintah Iqbal yang sudah dirundung kecemasan. Ia pun meneriaki Zen. Iqbal beralih cepat menuju tangga dan diikuti Arya Zen. Zen pun menggesek kunci yang berbentuk pipi menyerupai KTP. Cermin itu perlahan mulai terbuka. Sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Arya dan Zen dikejutkan dengan kepulan asap yang menyeruak keluar dari ruang rahasia. Arya mencengkram kerah ke meja Iqbal. Apa yang kau lakukan pada istriku? Hardik Arya. Tapi Iqbal tidak menjawab karena tahu posisinya salah. Tuan Arya, bukan saatnya bertikai. Selamatkan dulu Nona Alin. Ujar Zen. Pintu rahasia itu mulai terbuka sempurna. Kemudian Iqbal menghempaskan tangan Arya lalu berlari memasuki ruang rahasia itu dan diikuti Arya. Bersambung.